Bu Mayang cuma nanya aja kok Bu. Sudah, jangan marah, nanti puasanya batal loh. Oh, saya kan cuman gak suka kalau dituduh gitu aja. Iya, saya ngerti Bu. Oh iya Bu Wiwi, saya boleh numpang ke toilet gak? Saya kebelet nih. Oh iya boleh Bu, toiletnya ada di dapur, Bu Nana tinggal lurus aja. Kesempatan nih, aku bisa ambil uang sedikit buat beli baju lebaran. Nah, segini udah cukup, lumayan nih bisa dapat 1 baju lebaran. Wah, banyak banget gamisnya. Mana bagus-bagus lagi. Untung aja aku dapat uang kemarin, jadi aku bisa belanja lagi. Bu Wiwi, lagi belanja buat lebaran ya? Iya Bu, tapi sekalian buat sehari-hari. Soalnya saya suka banget pakai gamis kayak gini. Makanya saya kalau beli gamis tuh seminggu sekali. Wah, banyak uangnya juga ya Bu. Bisa beli gamis seminggu sekali. Ah, enggak juga Bu Koko, saya kebetulan aja ada rezekinya. Ibu-ibu, saya mau cari gamis ke sana ya. Iya Bu Koko. Bu Wiwi, kok bisa sih beli baju gamis setiap minggu gitu? Apa nggak sayang Bu uangnya? Mending dipakai buat kebutuhan yang lain aja Bu. Ya saya kan bukan Bu Mayang. Tadi kan saya sudah bilang kalau saya itu punya rezeki lebih. Lagian buat kebutuhan yang lain juga saya ada kok. Saya itu harus bisa tampil glamour Bu. Saya nggak mau kalau tampil biasa-biasa aja. Jadi wajar dong kalau saya beli gamis seminggu sekali. Bukannya kalau di bulan puasa kayak gini kita harusnya banyakin ibadah ya Bu? Gak salah kok Bu kalau mau beli gamis sebanyak apapun yang kamu suka. Tapi menurut saya alangkah baiknya kita fokus ke ibadah, bukannya malah fokus pada penampilan. Ya juga ya, ya abisnya gimana dong Bu? Saya kan suka banget sama gamis. Makanya kalau ada toko baju kayak gini tuh tangan suka gatel, pengen beli gitu. Hahaha, saya ngerti kok Bu. Kadang saya juga kayak gitu. Tapi kalau saya sih berusaha buat gak lapar mata. Soalnya kadang suka nyesel kalau udah beli. Duh, kok perut saya tiba-tiba sakit ya? Di sini ada kamar mandi gak ya? Saya pengen ke toilet nih. Oh, ada Bu Mayang. Tinggal lurus aja ke sana. Toiletnya ada di sana. Tasnya biar saya yang pegangin dulu biar gak ribet. Gak ngerepotin nih Bu? Ya enggak lah, kebetulan juga saya masih lama di sini, belum dapat gamis yang cocok. Ya udah, saya nitip ya Bu. Lumayan juga nih bisa dipakai buat beli 2 gamis. Ternyata Bu Mayang punya banyak uang juga. Maaf nunggu lama ya Bu. Gak apa-apa kok Bu, ini tasnya. Makasih banyak ya Bu. Iya sama-sama. Oh iya Bu Mayang, saya duluan ya. Ternyata saya disuruh pulang sama suami saya. Saya gak bisa bantah. Iya Bu, gak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Loh, kok uang aku gak ada ya? Apa mungkin Bu Wiwi yang ngambil? Ah, hari ini pasti semua tetangga akan terpesona melihat penampilanku. Gamis baru, perhiasan emas, semua sempurna. Untung saja aku ambil uangnya Bu Mayang. Aku jadi punya uang lebih buat bisa beli gamis yang jauh lebih mahal. Kamu mau kemana Bu? Itu gamis baru lagi? Aku nggak kemana-kemana kok Mas, aku cuma di rumah aja. Tapi nanti ada teman-teman aku yang mau ke rumah. Biasalah, kita cuma ngobrol aja. Gamis aku bagus kan Mas? Iya bagus, tapi kamu dapat uang buat beli gamis itu dari mana? Itu pasti harganya mahal kan? Aku punya tabungan kok Mas, kamu nggak usah khawatir. Hah, tabungan? Kamu pakai uang tabungan cuma buat beli gamis setiap hari? Kamu itu jangan buang-buang uang dong. Aku kerja susah loh. Tabungan itu kan buat hal yang lebih penting. Ini juga penting Mas, aku harus tampil cantik kan, biar orang-orang bisa muji aku. Semua orang harus terkesan sama aku. Mana bisa aku tampil biasa aja. Tapi kamu terlalu sering beli gamis. Gamis kamu udah banyak di lemari. Ada yang belum dipakai juga kan? Kenapa nggak dipakai dulu? Sayang kalau nggak dipakai atau cuma dipakai 1 kali. Kamu itu bawel banget ya Mas. Yang penting aku seneng kan. Emangnya kamu gak mau lihat aku seneng? Bukan gitu maksud aku. Aku cuma gak mau kamu buang-buang uang buat hal yang kayak gini. Jangan boros Bu. Jangan boros, jangan boros. Bilang aja kalau kamu pelit. Bukan pelit, aku cuma gak suka kalau kamu boros kan. Kalau bajunya gak kepake sayang Bu. Nanti ujung-ujungnya kamu buang kalau udah bosen. Kan sayang. Tahu ah, susah ngomong sama kamu. Aku cuma pengen tampil cantik. Kok kamu gak ngerti sih? Dia makin keras kepala, gak pernah dengerin omongan aku. Bu Wiwi, gamis baru ya? Kayaknya belum pernah dilihat sebelumnya. Iya, baru beli kemarin. Gimana? Cantik kan? Ini harganya lumayan mahal loh. Iya Bu, bagus. Tapi Bu Wiwi kok udah dipakai aja baju gamisnya? Emangnya nggak buat lebaran aja? Saya pikir gamisnya cocok kalau buat lebaran Bu. Ah, menurut saya ini cocok dipakai kapan aja kok. Kalau soal lebaran mah gampang, saya bisa beli lagi. Maaf Bu Wiwi, saya mau tanya. Kemarin kan tas saya dipegang sama Bu Wiwi. Bu Wiwi lihat uang saya nggak? Yang ada di dalam tas.
Jadi kamu nuduh saya yang ngambil uang itu, Bu? Kok kamu bisa mikir kayak gitu sih? Saya nggak pernah berani buka tas orang. Jangan nuduh sembarangan, Bu. Saya nggak nuduh Bu Wiwi, tapi saya cuma tanya aja. Siapa tahu ibu lihat, karena takutnya jatuh. Udah. Kok kita malah berantem sih? Kita kan di sini mau ngobrol-ngobrol. Jangan ribut dong. Maaf Bu Wiwi, saya nggak ada maksud buat nuduh. Saya duluan ya ibu-ibu. Saya harus jemput anak saya. Iya Bu, nggak apa-apa. Bu Mayang kok bisa sih nuduh saya? Padahal kan saya udah bantuin pegangin tasnya. Jangan karena saya pegang tasnya terus dia bisa nuduh saya sembarangan kayak gitu. Bu Mayang cuma nanya aja kok Bu. Sudah, jangan marah. Nanti puasanya batal loh. Saya kan cuman gak suka kalau dituduh gitu aja. Iya, saya ngerti Bu. Oh iya Bu Wiwi, saya boleh numpang ke toilet gak? Saya kebelet nih. Oh iya boleh Bu. Toiletnya ada di dapur. Bu Nana tinggal lurus aja. Kesempatan nih, aku bisa ambil uang sedikit buat beli baju lebaran. Nah, segini udah cukup. Lumayan nih bisa dapat 1 baju lebaran. Sikapnya Bu Wiwi tadi itu sedikit aneh, tapi mungkin itu cuma perasaan aku aja. Loh, kok uang aku nggak ada sih? Kemana ya uang aku? Nggak mungkin ketinggalan kan? Aku kan nggak bawa dompet. Aku cuma taruh beberapa lembar uang di sini. Tapi kok bisa hilang ya? Nggak ada. Di mana aku cari uang aku? Kamu kenapa, Bu? Kok kelihatannya panik gitu? Uang aku hilang, Mas. Tadi sebelum aku pergi, aku yakin naruh uang di tas. Tapi pas aku pulang dari rumahnya Bu Wiwi, uangnya tiba-tiba hilang gitu aja, Mas. Apa mungkin Bu Wiwi yang ambil ya? Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Nggak baik. Kalau salah nanti fitnah loh. Mungkin jatuh atau udah kamu belanjain kali, makanya nggak ada. Gak mungkin Mas, aku nggak beli apapun. Aku juga yakin uangnya ada di tas. Gak mungkin lah kalau jatuh. Aku yakin kalau Bu Wiwi yang ambil. Soalnya uang Bu Mayang juga hilang pas lagi sama Bu Wiwi. Tapi kan kamu nggak punya bukti Bu. Kalau cuma asumsi aja itu nanti takutnya jadi fitnah. Udah jangan sedih. Memangnya berapa yang hilang? Nanti biar aku yang ganti. 15 juta Mas. Kayaknya yang hilang nggak segitu deh. Ya sekalian aja Mas, aku juga mau belanja. Tapi aku penasaran, Bu Wiwi ngambil uang aku aja atau orang lain juga? Ya mana aku tahu Bu, memangnya aku suaminya. Tapi kamu jangan bilang ini ke siapapun dulu ya. Kalau kamu itu curiga sama Bu Wiwi, nanti yang ada ribut. Kamu harus cari buktinya dulu. Kalau udah terbukti Bu Wiwi pelakunya, kamu boleh dah tuh. Iya Pak, aku tahu kok. Uang saya hilang gitu aja Bu. Saya nggak tahu kenapa. Setiap kali saya ketemu sama Bu Wiwi, pasti ada banyak uang yang hilang. Ini bukan sekali atau 2 kali, tapi sering. Mana lebaran bentar lagi, saya jadi nggak punya uang buat beli baju lebaran. Bukan cuma kamu aja Bu, tapi saya juga. Bu Nana inget kan waktu saya bilang uang saya hilang? Iya Bu, saya masih ingat. Awalnya saya percaya sama Bu Wiwi, tapi setelah uang saya hilang setiap kali ketemu sama Bu Wiwi, saya nggak pernah percaya lagi sama dia. Kayaknya kita memang harus cari tahu deh Bu. Kita nggak bisa kalau cuma diam aja. Yang ada nanti uang kita hilang terus. Saya setuju Bu, tapi gimana caranya Bu? Iya, gimana caranya? Gak akan ada yang tahu. Ini untuk keluargaku, semua demi lebaran. Wah, lumayan juga nih kotak amal isinya. Orang-orang rajin banget ya ngasih sumbangannya. Mumpung gak ada orang, aku harus pergi. Pak Nonong, bantu saya sebagai saksi buat hitung uang di kotak amal ya. Siap Pak Ustadz, tenang aja, pasti saya bantu. Itu udah berapa lama belum dibuka Pak Ustadz? Baru seminggu, mungkin sekarang udah penuh. Tapi Allah, kok gak ada uangnya? Ini pasti hilang Pak Ustadz. Kotak amal selama seminggu ada di sini, nggak mungkin gak ada yang isi. Yang sholat di sini kan banyak. Saya sering lihat banyak orang yang masukin uang ke sini setiap sholat. Tapi buktinya uangnya nggak ada Pak Nonong. Kemana semua uangnya? Baru pertama kali uang di masjid hilang. Ini pasti Bu Wiwi yang ambil. Astagfirullah, jangan nulis sembarangan Pak Nonong. Itu gak baik. Kita gak punya bukti apapun. Tapi orang terakhir yang keluar dari masjid ini tadi kan Bu Wiwi. Ngapain coba dia malam-malam begini keluar dari masjid? Tapi kita gak punya bukti apapun Pak. Kita nggak bisa langsung menuduh. Ya Allah, manusia mana yang tegang ambil uang di kotak amal ini Pak Ustadz? Saya nggak habis pikir sama orang yang nggak punya hati kayak gini. Sebaiknya kita pulang saja dulu Pak Nonong. Saya minta ketua DKM untuk mengecek apa ada CCTV atau tidak ada area ini, biar kita bisa tahu siapa pencurinya. Iya Pak Ustadz.
Aku itu nggak tahu harus apa lagi, Sani. Uangku terus hilang setiap kali sama Bu Wiwi. Ini udah yang kesekian kalinya. Kamu yang sabar ya, ini kan lagi puasa, jangan marah-marah terus, nanti pahalanya bisa berkurang loh. Aku ngerti gimana sakitnya kehilangan uang, apalagi jumlahnya banyak, dan itu bukan cuma sekali. Tapi apa kamu sudah coba lapor polisi? Mau lapor juga bingung, San. Aku harus bikin laporan kayak gimana? Bilang kalau uang aku hilang di tas gitu, pasti nggak bakal diproses sama polisinya. Apalagi jumlahnya cuma ratusan ribu. Terus sekarang kamu maunya kayak gimana? Aku juga nggak tahu harus gimana. Itu bukannya Bu Wiwi ya? Ada pelanggan, aku kesana dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Dia pasti mau beli gamis lagi. Dapat uang dari mana coba? Wah, gamisnya bagus banget. Saya cocok nggak mbak pakai gamis yang ini? Wah, gamis ini benar-benar cocok untuk ibu. Terlihat elegan. Ibu pasti jadi pusat perhatian. Saya yakin itu. Sepertinya barang mewah memang cocok untuk Bu Wiwi. Saya memang suka yang mewah. Harus terlihat beda di lebaran nanti. Iya bu, saat lebaran nanti pasti ibu akan sangat cantik dan elegan pakai gamis ini. Saya ambil yang ini ya. Baik bu, saya akan bungkus ya. Yes, aku bisa beli baju lagi. Orang-orang pasti bakalan terkesima sama aku. Bu Wiwi, dari mana semua uang untuk beli barang-barang mahal ini? Kita kan tidak punya uang sebanyak ini. Tenang aja pak, semua ini sudah diatur kok. Nanti juga akan kembali. Apa maksud kamu Bu? Jangan bertele-tele, kasih tahu aku sekarang. Kamu dapat uang dari mana? Aku nggak pernah ngasih kamu uang sebanyak ini. Aku cek juga uang tabungan kita masih utuh. Jadi kamu dapat uang ini dari mana? Aduh pak, kamu tuh nggak perlu tahu aku dapat uang ini dari mana. Yang penting aku bisa dapat baju buat lebaran. Dapat dari mana uangnya Bu? Kenapa kamu gak mau jauh pertanyaan aku? Gimana ibu-ibu? Gamis ini baru saya beli. Sangat mewah kan? Saya yakin semua akan iri. Wah, cantik sekali Bu Wiwi. Bu Wiwi selalu tampil bagus sama gamis-gamisnya. Tapi Bu Wiwi dapat uang dari mana? Kok bisa sih beli gamis yang banyak dan harganya yang mahal? Iya Bu, bukannya suami ibu dan suami saya satu kantor ya? Gajinya kan gak sebesar itu untuk bisa beli gamis mahal tiap minggu. Saya kan nabung lama, makanya saya bisa beli gamis kayak gini. Suami saya juga kalau di rumah ada kerja sampingan, jadi penghasilan kita tuh banyak sebenarnya. Makanya saya bisa beli gamis yang mahal. Apa ini? Gak mungkin. Kenapa gelangku jadi plastik gini? Baju kamu kenapa bisa berubah gitu? Baju kamu konsepnya bisa berubah gitu ya? Atau jangan-jangan... Tunggu, ini tidak mungkin. Ini pasti ada yang salah. Apanya yang salah Bu? Apa yang terjadi sama Bu Wiwi? Ada yang aneh sama pakaiannya? Atau jangan-jangan kamu kena azab ya Bu? Enggak, ini nggak mungkin. Saya nggak mungkin kena azab. Kenapa saya harus kena azab? Saya yakin kalau itu benar azab buat dia Bu. Tuhan gak pernah tidur. Aduh, kenapa pakai jatuh segala sih? Kenapa bajuku jadi kayak gini sih? Apa yang salah? Ini nggak mungkin azab kan? Itu Bu Wiwi kenapa pakai baju daun? Kekurangan baju ya Bu? Hahaha, mungkin Bu Wiwi butuh sumbangan buat beli baju. Kalau butuh, saya mau nyumbang nih. Hahaha. Ya ampun Bu Wiwi, itu ada-ada aja sih. Masa pakai baju daun kayak gini? Kayak nggak ada baju lain aja. Serius Bu, kok bisa bajunya Bu Wiwi kayak gitu? Ya mana saya tahu Bu. Yang jelas semua yang dipakai Bu Wiwi berubah jadi daun kering. Saya lihat sendiri, Bu Mayang juga lihat. Kayaknya itu azab deh. Soalnya saya dengar kalau Bu Wiwi itu sempat ngambil uang amal di masjid. Kamu tahu dari mana Bu? Loh, kamu belum tahu Bu Nana? Padahal suami kamu tahu loh. Saya nggak tahu apa-apa Bu. Tolong kasih tahu saya. Beberapa waktu lalu Pak Ustadz sama Pak Nanang itu mau ngitung uang yang ada di kotak amal. Tapi pas mereka mau hitung uang, uangnya hilang. Terus kok bisa Bu Wiwi yang dituduh? Karena ada buktinya. Ada CCTV yang nampilin kelakuan Bu Wiwi. Bener-bener ya si Bu Wiwi. Pantas aja dia kena azab. Harusnya bisa lebih dari itu. Kenapa ini terjadi padaku? Apa yang salah? Semua barang ini berubah. Enggak, ini enggak mungkin. Kemana semua gamisku? Enggak, ini enggak mungkin. Kemana semua uang aku? Ini teguran untuk kamu Bu. Coba kamu ingat-ingat apa yang kamu lakukan dulu. Aku nggak pernah melakukan apapun Mas. Jangan bohong, semua aku udah tahu kelakuan kamu Bu. Kamu suka mencuri uang warga. Kamu bahkan mencuri uang di kotak amal. Setan mana yang mempengaruhi kamu bisa melakukan semua ini Bu? Aku
minta maaf Mas, aku hilaf. Astagfirullah, kenapa kamu melakukan ini, Bu? Apa uang yang aku kasih kurang buat kamu? Kalau kamu merasa kurang, bilang sama aku, jangan mencuri. Aku juga yang harus menanggung semua dosanya, Bu. Ampuni aku Mas, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kembalikan semua uang mereka, Bu, terutama uang masjid yang kamu ambil. Masih syukur Pak Ustadz minta uangnya kembali, bukan melaporkan kamu ke polisi. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku menyesal ya Allah. Saya telah berbuat salah, mencoba tampil mewah dengan cara yang tidak benar. Kini saya sadar, kemewahan itu hanya memberi malu. Kenapa kamu suruh kami ke sini? Apa Bu Wiwi ingin membayar semua yang sudah Bu Wiwi ambil? Iya Pak Ustadz, saya ingin mengembalikan uang yang selama ini saya ambil. Ini milik Bu Mayang, Bu Nana, dan uang amal. Tolong maafkan saya. Sekarang saya sadar kalau apa yang saya lakukan itu salah. Selama ini saya yang mengambil uang kalian. Saya mengambilnya supaya saya bisa beli baju yang bagus buat lebaran dan bisa pamer. Apapun alasannya, yang namanya mencuri itu bukan sesuatu yang dibenarkan, Bu. Tapi semoga Allah bisa mengampuni kamu ya. Saya benar-benar malu. Di bulan suci ini banyak orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi saya malah sebaliknya. Tolong maafkan semua kesalahan saya. Kami semua pernah membuat kesalahan, Bu Wiwi. Tetapi hidup sederhana jauh lebih berharga daripada hidup yang dibangun di atas kebohongan. Bu Wiwi menerima bahwa hidup sederhana adalah pilihan yang lebih baik. Dan saya harap Ibu bisa mulai berusaha memperbaiki hubungan dengan tetangga. Jangan diulangi lagi ya, Bu. Kita semua sudah memaafkan Bu Wiwi. Terima kasih sudah memaafkan saya. Saya berjanji tidak akan mencuri lagi. Saya sudah kapok. Alhamdulillah, di bulan yang suci ini mari kita saling memaafkan agar tidak ada lagi yang dendam.